Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Dwianti dengan NIM C1G119015. Di sini saya memaparkan tentang isu pemerintahan kontemporer. Nah, di sini saya mengangkat dua isu. Isu yang pertama adalah pemulihan ekonomi tunjukkan tren penguatan. Nah, yang kedua itu pengaduan maladministrasi di Ombudsman tahun 2021 didominasi mengenai penundaan berlarut. Nah, kita masuk pada isu yang pertama. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemulihan ekonomi itu terus menunjukkan tren yang menguat setelah mampu menjaga pertumbuhan positif 3,7% pada tahun 2021 meski dihantam varian Delta dan Omikron. Pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan 1 sampai 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,01%, melonjak varian Omikron yang terjadi pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional. Ini hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat kita. Oke, next. Kementerian Keuangan mengatakan konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi, termasuk di sektor yang selama ini terpukul sangat dalam oleh pandemi, yaitu transportasi, akomodasi, dan konstruksi. Selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan yang selama ini cukup bertahan baik. Indikator PMI Manufaktur Indonesia pada April 2022 juga masih terus ekspansif pada level 51,9. Nah, next. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong surplus neraca perdagangan Indonesia. Ini ujar dari Menteri Keuangan. Secara kumulatif pada triwulan 2022, neraca perdagangan tersebut surplus USD 9,3 miliar pada April 2022. Surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD 7,6 miliar. Ini adalah rekor tertinggi surplus bulanan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Neraca transaksi belanja tahun 2022 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2021, ungkap Menteri Keuangan. Nah, peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka turun mendekati level para pandemi menjadi 5,83% pada Februari 2022 dari 6,26% pada Februari 2021. Angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun kembali dari sebelumnya 10,1% di tahun 2020 akibat pandemi kembali menjadi single digit 9,7% pada tahun 2021. Oke, kita lanjut pada isu yang kedua. Sementara dugaan jenis maladministrasi yang dilaporkan paling banyak adalah penundaan berlarut, yaitu sebanyak 33,23%, tidak memberikan pelayanan 28,69% dan menyimpang prosedur 21,19%. Nah, yang dimaksud penundaan berlarut, kata Bobby, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang bisa mencapai 14 hari untuk bisa diselesaikan, sementara tidak memberikan pelayanan yaitu pengabaian dan petugas instansi atau
pengabaian oleh petugas instansi atau lembaga pemerintah. Nah, anggota Ombudsman Heri Susanto mengatakan bahwa pengaduan maladministrasi di Ombudsman tahun 2021 didominasi mengenai penundaan berlarut. Selain permasalahan tersebut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, tidak patut, dan berpihak juga jadi aduan yang banyak diterima Ombudsman. Eh, Selanjutnya, pengaduan maladministrasi 2021 yang paling dominan adalah terkait penundaan berlarut, kemudian penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, tidak patut, dan berpihak. Ini dijelaskan oleh Heri dalam webinar Ngopi Bareng Ombudsman. Terus kemudian pengaduan maladministrasi dilihat dari substansi laporan di tahun 2021 paling besar berasal dari sektor agraria, disusul sektor kepolisian, kepegawaian, peradilan, dan jumlah pengaduan berdasarkan kelompok instansi terlapor pada tahun 2021. Ini yang paling banyak dilaporkan adalah instansi pemerintah di pusat, yaitu level kementerian, kemudian pemerintah daerah, kepolisian, Badan Pertahanan Nasional, dan BUMN atau BUMD. Itu kata Heri. Terus di sini Heri mempunyai harapan ke depannya, yaitu dia berharap adanya percepatan penyelesaian laporan masyarakat dengan mengoptimalkan focal point pada instansi terlapor. Perlu juga membangun koordinasi dan kerjasama dengan kementerian lembaga penyelenggaraan pelayanan publik dalam pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan masyarakat. Nah, selain itu, membangun koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengawasan pelayanan publik dan kementerian, lembaga terkait dengan aparat pengawasan internal pemerintah, dan komisi-komisi terkait di DPR RI juga menjadi poin yang diharapkan Ombudsman. Kemudian, Ombudsman Republik Indonesia membangun dengan Kementerian Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Publik agar rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dipatuhi oleh penyelenggara negara dalam pelayanan publik, serta bersinergi dalam penyusunan regulasi dari pusat sampai dengan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Itu yang dipaparkan oleh Heri. Demikianlah isu-isu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.